dan bentuk dari virus. Ya. Oke, jadi sebelumnya Ibu sampaikan dulu tujuan pembelajaran kita pada hari ini ya. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu peserta didik mampu menafsirkan ciri-ciri dan struktur virus melalui kegiatan mengamati gambar, membaca artikel yang diperoleh dari internet serta berdiskusi kelompok. Lalu yang kedua, peserta didik mampu membuat struktur dan bentuk virus melalui kegiatan membaca artikel yang diperoleh dari internet dan juga buku pelajaran serta dengan berdiskusi kelompok. Yang ketiga, peserta didik mampu membandingkan ciri virus sebagai makhluk hidup dengan virus sebagai benda tak hidup melalui kegiatan menyimak video pembelajaran dan juga melalui diskusi kelompok. Jadi itu tujuan pembelajaran kita pada hari ini ya. Silakan kalian perhatikan dulu gambar ini jelas ya, di belakang jelas. Oke. Kalian amati dulu gambar ini ya. Sudah. Sekarang Ibu mau bertanya. Ada yang pernah mendengar vaksin? Pada saat apa kalian mendengar vaksin? Oh, pada saat ini ya, penyakit COVID-19 ya. Pentingnya vaksin itu apa sih? Jaga imun. Jadi dengan kata lain, vaksin tadi mempunyai pengertian suatu produk atau zat ya yang dimasukkan ke dalam tubuh manusia. Gunanya untuk apa tadi? Meningkatkan imun. Iya bagus, supaya ada kekebalan tubuh dalam diri kita ya, sehingga bisa membentengi diri kita dari penyakit yang disebabkan oleh virus. Kalau berbicara tentang COVID-19, ada yang tahu nggak nama virus yang menyebabkan penyakit COVID-19 itu apa? Ya, virus corona. Oke, bagus. Berarti kalian sudah bisa ada pengetahuan sedikit ya. Ya, Ibu rasa sih bukan sedikit, mungkin sudah lumayan pengetahuan kalian tentang virus ya. Jadi untuk lebih mendalami pengetahuan kalian tentang virus ya, baik strukturnya, bentuknya, maupun jenis-jenis virusnya ya, Ibu minta kalian menyimak video pembelajaran yang akan Ibu tayangkan melalui proyektor ya. Jadi silakan disimak sama-sama dan dipahami ya. Sampai di situ dulu pembelajaran. Udah simak tadi ya. Setelah kalian menyimak video pembelajaran tadi ya, pengetahuan apa yang kalian dapat setelah kalian menyimak tadi tentang apa ya? Tentang virus. Ada ciri-ciri virusnya, ada bentuknya ya. Kalau bentuk itu ada oval, terus ada apa lagi? Bentuk bulat, bentuk batang, terus bentuk T, yaitu kalau yang bentuk T tadi apa? Virus bakteriofag. Kalau ukurannya sangat kecil ya, ukurannya nanometer, sangat kecil sekali ukuran virus itu, sehingga hanya dapat dilihat melalui mikroskop elektron. Oke, tadi juga sudah ada disebutkan jenis-jenis virus ya. Contohnya ada virus CMV, itu yang menyerang tanaman tembakau ya. Terus yang menyerang manusia ada virus apa tadi? Corona. Setelah itu ada hepatitis. Selanjutnya Ibu akan membagikan RKPD ya. Silakan kerjakan. Silakan diskusikan.
Ukurannya adalah ukuran bakteriofag adalah antara 20 sampai 300 nanometer. Sedangkan ukuran virus corona adalah 80 sampai 160 nanometer. Sebuah sel minimal tersusun atas membran sel, sitoplasma, asam nukleat, dan ribosom. Berdasarkan telaah struktur yang kalian lakukan, apakah virus merupakan sebuah sel? Apakah virus adalah makhluk hidup? Virus bukan merupakan sebuah sel karena tidak memiliki dinding sel, membran sel, organ sel lainnya. Virus bukanlah makhluk hidup yang memiliki sel, bahkan satu sel sekalipun atau uniseluler. Jadi, virus tidak memiliki sitoplasma dan organel seperti pada sel, sehingga tidak melakukan metabolisme. Berikut kesimpulan kami. Kesimpulan, ciri-ciri bakteriofag adalah memiliki struktur tubuh yang mirip dengan gluten, memiliki tubuh yang tersusun dari kepala, leher, dan ekor. Kepala bakteriofag disebut juga sebagai nukleokapsid yang mengandung genetik berupa DNA. Ukurannya adalah ukuran bakteriofag adalah antara 20 sampai 300 nanometer. Sedangkan ukuran virus corona adalah 80 sampai 160 nanometer. Virus bukan merupakan sebuah sel karena tidak memiliki dinding sel, membran sel, dan organ sel lainnya. Jadi sekian presentasi kami. Kami akan membuka sesi tanya jawab. Ada yang ingin bertanya? Bagaimana gejala-gejala yang timbul pada seseorang yang telah terinfeksi virus corona? Pada umumnya, gejala-gejala yang timbul adalah hidung berair, sakit kepala, batuk, sakit tenggorokan, demam, merasa tidak enak badan, hilangnya kemampuan indera perasa, dan kesulitan. Cara penanganannya, segera lakukan isolasi mandiri di rumah, mengkonsumsi makanan dan minuman yang bisa meningkatkan imun tubuh. Sebagai referensi, mungkin bisa mengkonsumsi vitamin C. Dan tentu saja harus berobat ke dokter untuk penanganan tingkat kondisi. Apa jelas? Kami tutup presentasi dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya, kelompok 2. Selamat pagi teman-teman. Pagi. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang hasil diskusi struktur dan bentuk virus bakteriofag. Namun sebelum kami mempresentasikan, kami akan memperkenalkan diri kami. Nama saya Martika Asaria Christine. Ini adalah struktur virus bakteriofag. Terdiri dari kepala, kapsid, asam nukleat, leher, ekor, lempeng dasar, dan jarum penusuk. Kepala atau kapsid adalah struktur protein yang melindungi materi genetik dalam virus. Kepala kapsid terdiri dari subuunit protein yang disusun secara teratur, membentuk struktur simetris yang melindungi genom virus di dalamnya. Kepala kapsid dapat memiliki berbagai bentuk tergantung pada jenisnya. Dan
leher. Leher kapsid adalah bagian dari struktur virus yang menghubungkan kepala kapsid dengan ekor. Dan selanjutnya ekornya, ekor di sini. Ekor adalah salah satu komponen struktur pada virus yang terdiri dari protein-protein yang membentuk struktur berbentuk ekor atau helix yang melindungi materi genetik virus di dalamnya. Kesimpulan akan dibacakan oleh teman saya Nandika. Peptid adalah struktur protein yang melindungi materi genetik dalam virus. Peptid juga berperan dalam berinteraksi dengan sel. Demikian presentasi dari kami. Kami akan membuka sesi pertanyaan jawab. Apa fungsi dari jarum penusuk pada Apa fungsi dari jarum penusuk pada virus bakteriopak ya? Oke, silakan dijawab. fungsi jarum penusuk pada bakteriopak adalah mengurangi zat guna supaya DNA virus dapat masuk ke sel guna. Demikian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan kami mohon maaf. Selanjutnya kelompok 3. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Namun sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Laura Cikanang. Saya Maya Dati. Saya Febriani. Dan materi pertama akan dibacakan oleh teman saya, Maya Dati. Apakah ciri-ciri yang dimiliki oleh virus bakteriopak? Ciri-ciri bakteriopak adalah memiliki struktur tubuh yang mirip dengan huruf T, memiliki tubuh yang tersusun dari kepala, leher, dan ekor. Kepala bakteriopak disebut juga nukleomasnik yang mengandung genetik berupa DNA. Bakteriopak adalah salah satu jenis virus yang dapat membunuh bakteri. Virus ini mengandung DNA atau RNA dan berprotein reseptor spesifik yang cocok pada target bakteri, sehingga setiap bakteriopak sangatlah spesifik. 2. Cobalah cari informasi berapakah ukuran dari kedua virus tersebut. Ukurannya adalah ukuran bakteriopak adalah antara 20 sampai 300 cm. Ukuran virus corona adalah 80 sampai 120 cm. 3. Sebuah sel minimal tersusun atas 19 sel sitoplasma asal maksimum sel bokol. Berdasarkan telaah sumber yang kalian lakukan, apakah virus merupakan sebuah sel? Apakah virus adalah satu grup? Virus bukan merupakan sebuah sel karena tidak memiliki dinding sel, membran sel, organ sel lainnya. Virus adalah mikroorganisme patogen yang hanya dapat bereplikasi di dalam sel karena mereka tidak memiliki perlengkapan untuk berproduksi sendiri. Semua bentuk kehidupan dapat diinfeksi oleh virus, mulai dari hewan, tumbuhan, hingga bakteri dan archaea. Baiklah, saya akan membacakan kesimpulan. Ciri-ciri bakteriopak adalah memiliki struktur tubuh yang mirip dengan huruf T, tubuh yang tersusun dari kepala,
ukurannya adalah ukuran bakteriofag adalah antara 20 sampai 30 mm. Ukuran virus corona adalah 80 sampai 160 mm. Virus corona merupakan sebuah sel karena tidak memiliki dinding sel, sel, organ sel lainnya. Kami akan membuka sesi pertanyaan. Apakah ada yang ingin bertanya? Kita telah mengetahui bahwa virus corona sangat berbahaya. Terbukti sudah banyak sekali korban meninggal akibat virus ini. Yang ingin saya tanyakan adalah melalui apa saja virus corona dapat menyebar dan menginfeksi manusia. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Melalui benda atau permukaan yang telah terkontaminasi, itulah sebabnya mengapa kita diwajibkan rajin mencuci tangan, menggunakan hand sanitizer, karena dikhawatirkan benda-benda atau permukaan yang kita sentuh sudah terkontaminasi dengan virus corona. Kita juga dengan kontak dengan orang yang terinfeksi melalui air liur yang keluar dari mulut dan melalui hidung. Dan hal ini yang membuat pemerintah mewajibkan kita untuk melakukan selalu menggunakan masker pada saat keluar rumah dan juga selalu menjaga jarak. Sekian dari presentasi kami. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selanjutnya silakan kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Pagi. Pagi. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami terkait struktur dan bentuk virus bakteriofag. Sebelum kami melanjutkan materi hari ini, kami akan memperkenalkan nama-nama dari anggota kelompok kami. Saya ketua kelompok Eva Pusaka. Saya Ridho Al-Badani. Saya Andi Fadini. Baiklah, kami akan melanjutkan presentasi kami. Materi yang pertama, kami akan menjelaskan tentang struktur virus bakteriofag yang akan dijelaskan oleh teman saya, Nani Oka. Struktur virus maksud adalah virus yang letaknya berada di luar virus dan memiliki kandungan unit berupa protein yang cukup banyak. Saya akan menjelaskan bentuk-bentuk dan struktur virus bakteriofag. Struktur dari sakit kepala, asam urat, leher, dan ekor. Ini jelas nggak Pak gambarnya? Materi yang kedua, kami akan menjelaskan tentang kepala dari virus bakteriofag yang akan dibacakan oleh teman saya Andi Patino. Baik, saya akan menjelaskan tentang kepala dari virus bakteriofag. Kepala atau kapsid adalah sebuah protein yang sebagai pemberi bentuk pada virus. Materi yang ketiga, kami akan menjelaskan tentang leher dari virus bakteriofag yang akan dibacakan oleh teman saya Ridho Al-Badani. Bapak ada yang bertanya? Dia merupakan bagian yang menghubungkan kepala dan ekor. Materi yang terakhir, kami akan menjelaskan tentang ekor dari virus bakteriofag yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Oke, saya akan menjelaskan tentang ekor bakteriofag. Ekor merupakan bagian tubuh virus yang penting untuk melengkapkan dari diri dengan sel inang. Kami akan membuka sesi tanya. Silakan.
kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi sekarang kita buat kesimpulan dulu ya. Kesimpulan dari hasil diskusi kalian. Yang pertama adalah ciri-ciri virus bakteriofag. Apa aja tadi? Ciri-cirinya, ciri-ciri virus bakteriofag. Ciri-ciri virus apa tadi? Ciri-ciri virusnya memiliki struktur tubuh yang huruf T. Oke. Setelah itu ada struktur virus bakteriofag tadi ya. Terdiri dari apa saja tadi? Oke. Lalu ada ukuran virus corona dan virus bakteriofag. Ukuran virus bakteriofag tadi berapa? 20 sampai 300 nm. Nanometer ya. Terus virus corona 80 sampai 160 nanometer. Oke, terus apakah virus adalah sebuah sel? Bukan. Oke. Apakah virus merupakan makhluk hidup? Jadi virus bisa dikatakan sebagai makhluk hidup dan makhluk ya tidak hidup atau benda mati. Oke. Silakan KKPD-nya dikumpulkan dulu. Setelah KKPD-nya dikumpulkan, silakan buka kertas, ya lembar kertas dengan pulpennya. Ibu akan memberikan soal. Dan nomor 1, sebutkan ciri-ciri virus. Nomor 2, sebutkan struktur virus bakteriofag. Dan nomor 3, apakah virus merupakan makhluk hidup? Dan silakan dikerjakan. Yang sudah silakan kumpul. Oke, Nana tolong perhatikan. Jadi hari ini materi yang saya akan pelajari untuk materinya tentang apa saja pengetahuan yang sudah kalian dapat dari mempelajari struktur dan bentuk dari virus. Oke, virus struktur virus ya terdiri dari leher dan ekor. Oke, itu strukturnya. Lalu apa lagi? Ya, bentuk-bentuk virus. Kalian sudah dapat ya materinya. Bentuk-bentuknya tadi terdiri apa saja? Lalu, ya, ada huruf T. Oke. Setelah itu, apakah virus sebagai makhluk hidup? Oke, bisa dibilang iya dan bisa dibilang tidak ya. Oke, kita tutup pelajaran kita kali ini dengan berdoa.